Shalom, selamat pagi, salam sehat buat Bapak Ibu Saudara semua. Senang sekali hari ini kita kembali bisa berjumpa, semua karena kemurahan Tuhan. Dan mari kita buka hati kita, undanglah Yesus untuk hadir dan tinggal dalam hidup kita, untuk menuntun hidup kita hari ini dan selama-lamanya. Haleluya. Bapa dalam surga, saat ini kami datang bersama-sama, kami naikkan syukur kepada Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang baik dan Engkau yang akan menuntun kehidupan kami hari ini dan selanjutnya dengan kemurahan-Mu. Engkau yang mampukan kami untuk melewati atau melakukan segala perkara apapun yang harus kami hadapi. Kami percaya Tuhan selalu menolong dan setia bagi kami. Terpujilah nama Tuhan, inilah doa, inilah penyembahan kami. Haleluya, amin. Haleluya. Kasih Tuhan begitu besar, Dia telah mati bagi kita. Dan salib Kristus, ada darah Yesus dicurahkan bagi kita sebagai bukti bahwa Dia sudah menebus dosa kita dan Dia juga memulihkan kehidupan kita. Mari kita memuji Tuhan, mari kita menyembah Tuhan bersama-sama hari ini. Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku tak terukur. Haleluya, terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Katakan layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Lewat pujian ini kita mengingat akan kasih Tuhan yang besar dalam hidup kita. Sungguh kasih Tuhan tidak terukur. Dia mati untuk menggantikan diri kita dan Dia berhasil untuk menebus dosa kita. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Katakan layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga, dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa ragaku. Sekali lagi katakan, dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Ada begitu banyak lagu yang menyatakan kebesaran Tuhan.
Ada begitu banyak lagu yang sudah diciptakan untuk memuji kebesaran Tuhan. Kita akan lanjutkan dengan pujian yang mengatakan, Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Haleluya. Terima kasih kepada kuasa Tuhan. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Mari kita sama-sama menyembah. Ku sembah Kau Tuhan seumur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur. Mari kita naikkan pujian ini dari hati kita. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu, Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah mempesona. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau lagu ini mengatakan kasih Tuhan yang menggetarkan hati kita, yang mempesona diri kita, karena memang benar bahwa kuasa Tuhan itu sungguh luar biasa dicurahkan dalam kehidupan kita untuk menguatkan, untuk menyertai kehidupan kita, untuk menyempurnakan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita akan memuji Tuhan sekali lagi. Pujian ini mengatakan, Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Haleluya, kuasa-Mu Tuhan, amin. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Puji Dia akan kasih-Nya. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Amin. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur. Kasih-Mu ya Tuhan, haleluya. Kasih-Mu ya Tuhan, ya, yang Kau sempahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah
sepanjang umur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami juga rindu waktu ini untuk kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus jamah setiap hati kami. Berkatilah kami Tuhan, sehingga kami mengerti apa yang Kau kehendaki. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya hari demi hari yang Tuhan berikan begitu luar biasa. Dan pagi hari ini kembali ada satu ayat yang mengingatkan kepada kita kalau Yesus datang dalam dunia ini dengan satu tujuan, untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Dia datang ke dalam dunia ini, Dia adalah Raja, di mana kita tahu kalau Raja itu harus dilayani. Tetapi firman Tuhan mengatakan Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi Dia untuk melayani. Yesus yang menjadi teladan kita, Dia berani tampil beda. Dia berani berubah dari keagungan, dari kemuliaannya, demi kasih-Nya kepada kita. Dia rela untuk merendahkan hidupnya, turun ke dalam dunia. Dia mendapatkan mungkin tidak seperti layaknya Dia sebagai Tuhan. Tetapi Dia lakukan semua itu karena kasih-Nya kepada kehidupan kita. Bagaimana dengan kasih kehidupan saudara, saya dan saudara kepada Tuhan? Apakah semakin hari kita semakin mengasihi Tuhan? Biarlah firman Tuhan selalu mengingatkan kepada kita bahwa kita harus lebih mengasihi Tuhan. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita membuka bersama-sama dalam Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata, sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara yang kasih Tuhan, lihat ayat ini. Anak Manusia yaitu Yesus, Dia datang bukan untuk dilayani, Dia datang untuk melayani. Dia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kalau Yesus yang menjadi teladan kehidupan kita, kita disebut sebagai orang Kristen, orang percaya kepada Yesus Kristus, yang hidupnya mengikuti, melakukan apa yang Yesus kerjakan, yang Yesus mau kita lakukan di dalam dunia ini. Tahukah saudara bahwa Yesus, Dia datang ke dalam dunia ini dengan tujuan. Dan saya mau agar kehidupan kita, saya dan saudara, ada di dalam dunia ini juga dengan kesadaran, mengetahui tujuan Allah dalam kehidupan kita. Adalah penting bagi kita untuk mengetahui bahwa kita ada di dalam dunia ini untuk apa. Sehingga kalau kita melihat ada kesulitan, kalau kita melihat ada masalah dalam hidup kita, kita datang dalam dunia ini bukan untuk menghadapi masalah dan kesulitan semata-mata. Kalau kita dalam kehidupan di dunia ini mungkin kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin bagi kita tidak mengenakan. Saudara yang saya kasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak merencanakan sesuatu yang tidak enak dalam kehidupan kita. Ya. Tetapi Tuhan mau agar kita hidup menerima anugerah-Nya. Agar kehidupan kita setelah menerima anugerah daripada Tuhan juga hidup seperti Dia, yaitu melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Sama seperti Yesus, di dunia ini Dia melakukan kehendak Allah, maka biarlah kita pun di dalam dunia ini
adalah melakukan kehendak Allah. Amin. Ada satu istilah mengatakan semua karena kemurahan Tuhan. Saudara, saya yakin orang yang mengatakan semua karena kemurahan Tuhan itu adalah orang yang merasakan kebaikan Tuhan. Orang yang berkata semua adalah kemurahan Tuhan adalah orang yang menyadari yang dia terima itu adalah berkat daripada Tuhan. Tetapi jangan batasi berkat itu adalah kesenangan. Jangan batasi berkat itu adalah sesuatu yang kita terima yang akhirnya membuat kita lebih tinggi atau lebih hebat daripada yang lain. Tetapi mari kita sadari, kalau kita menyadari kemurahan dari Tuhan adalah kalau kita bisa melewati hari demi hari dengan tetap percaya kepada Tuhan. Kalau kita sedang menghadapi pergumulan, tetapi kita tetap percaya ada Tuhan. Ada Tuhan yang menyertai kita. Ada Tuhan yang juga sudah menolong kita. Sehingga orang akan bertanya, di mana Tuhan kamu? Tapi kita nyatakan dengan jelas, Tuhan sudah ada. Kita sudah rasakan pertolongan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup dengan percaya bahwa Tuhan punya tujuan dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi tujuan? Ya, saudara yang kasih Tuhan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, maka biarlah kehidupan kita di dalam dunia ini adalah untuk melayani Tuhan. Jika raja di atas segala raja, Tuhan kita, dia mau berkorban, ya, maka marilah kita dalam kehidupan kita di dunia ini juga mau melayani Tuhan. Jadilah orang yang berdampak bagi orang kiri kanan kita. Jadilah orang yang mau memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan apa? Dengan iman yang setia kepada Tuhan. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara, tidak mudah. Firman Tuhan mengatakan ketika kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat, maka akan terjadi banyak kesusahan. Hari-hari ini orang banyak mengeluhkan sulit dalam ekonomi. Tetapi tujuan kita bukanlah hanya untuk supaya kita kaya di dalam dunia ini. Kalau kita melihat banyak sakit penyakit, tujuan kita hidup di dalam dunia ini bukan hanya untuk sehat semata-mata. Kalau di dalam dunia ini orang berlomba-lomba untuk mencari kekuasaan, tujuan kita hidup dalam dunia ini bukanlah untuk mencari kekuasaan, kehormatan, ataupun pujian bagi kehidupan kita. Tapi marilah lakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan panggil saudara menjadi seorang pemain musik, jadilah pemain musik yang setia buat Tuhan. Kalau Tuhan memanggil saudara menjadi guru sekolah minggu, jadilah guru sekolah minggu yang baik buat nama Tuhan. Kalau saudara dipanggil Tuhan untuk melayani dengan keterampilan saudara, dengan keahlian yang Tuhan berikan dalam hidup saudara, apapun yang saudara miliki, persembahkan itu kepada Tuhan. Mungkin juga ada yang bisa bekerja buat rumah Tuhan, merapikan, membersihkan gereja, bahkan juga untuk melayani untuk ibu-ibu, ya, saya mengucap syukur, ya. Memasak pun, menyediakan makanan, itu adalah pelayanan buat Tuhan. Tidak mudah saudara yang kasih Tuhan. Tetapi kalau saudara, ibu-ibu khususnya yang setia, yang melakukan, menyediakan makanan, itu menjadi berkat buat tim pelayanan. Itu adalah satu bagian pelayanan kepada Tuhan. Ini bukan satu perkara yang biasa, tetapi ini adalah hal yang indah. Ketika saudara mendengar ada saudara yang sakit, saudara pergi memberikan perhatian, memberikan penghiburan, membesuk, memberikan mendoakan, itu adalah pelayanan kepada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, marilah kita kembali ke dalam rencana Tuhan, yaitu hidup yang Tuhan berikan adalah untuk melayani Tuhan. Ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita, dan mari saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Haleluya. Bapak, tiba saatnya bagi kami untuk melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami bersyukur dan percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Dan kami mau melakukan apa yang Tuhan ingin kami kerjakan di dalam dunia ini.
Sama seperti Engkau datang ke dalam dunia ini dengan tujuan, yaitu untuk menebus dosa manusia. Maka kehidupan kami di atas muka bumi ini adalah untuk menjadi seorang penjala manusia, untuk kami bisa menolong orang-orang di sekitar kami untuk mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Pakailah setiap kami Tuhan, di dalam pelayanan kami masing-masing, di dalam kesempatan yang ada bagi kami. Dan semua itu bertujuan untuk menolong orang-orang di sekitar kami, untuk mereka boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan mereka. Agar mereka juga boleh mengakui segala dosa mereka. Agar mereka juga boleh menerima Engkau, Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Dan biarlah mereka juga boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan iman. Mereka akan belajar dalam memuji akan Tuhan. Mereka akan belajar dari firman Tuhan, membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan. Dan akhirnya iman percaya mereka kepada Tuhan semakin hari semakin kuat. Sehingga saat mereka menghadapi kehidupan di dalam dunia ini, yang menjadi pegangan dalam hidup mereka adalah firman Tuhan. Bukan apa yang mereka rasakan, bukan apa yang mereka pikirkan, tetapi firman Tuhan yang menuntun langkah kehidupan kami semua sebagai orang percaya. Kebenaran kami adalah firman Tuhan dan kami mau hidup benar, yaitu melakukan setiap firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami percaya Tuhan menyertai kehidupan kami sepanjang hari ini dan juga di dalam kehidupan kami. Yang bekerja, damai sejahtera Tuhan akan menyertai kehidupan saudara-saudara yang bekerja, yang ada di rumah, ibu-ibu yang mengurus dan merawat rumah tangga, berkat Tuhan yang sama juga menyertai pekerjaan dan pelayanan ibu-ibu di dalam rumah tangga masing-masing. Buat anak-anak, baik yang sekolah ataupun sedang libur, Tuhan akan memberikan engkau hikmat, kepintaran, akal budi, sehingga engkau bisa berhasil dalam pendidikanmu untuk mempersiapkan masa depanmu yang baik, penuh berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan, kekuatan dan kesehatan akan menjadi milik kita. Tuhan menyertai kehidupan kita sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin.